Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik, yaitu materi mengenai bentuk-bentuk kewirausahaan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nita Karmila MPD. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa saja bentuk-bentuk kewirausahaan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasannya. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Badan usaha juga memiliki arti yang sama dengan kewirausahaan, yaitu mengarah ke satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan usaha dan meraih laba yang maksimal dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk usaha, di mana bentuk-bentuk usaha ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk-bentuk usaha yang dilihat dari sistem pengelolaannya, dan juga bentuk usaha yang dilihat dari legalitas hukumnya. Nah, yang pertama, bentuk badan usaha dilihat dari segi sistem pengelolaannya. Yang pertama, badan usaha industri. Badan usaha industri merupakan badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya yaitu pada bidang kuliner, yaitu angkringan, bidang retail, perusahaan pembuat roti, gula pasir, tepung, dan juga kerajinan rotan. Lalu yang kedua, terdapat badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang tersebut. Contohnya yaitu supermarket, retail, toko serba, maupun perusahaan ekspor-impor. Selanjutnya ada bentuk badan usaha dilihat dari segi sistem pengelolaannya. Yang pertama ada badan usaha agraris. Nah, badan usaha agraris ini yaitu badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan tanah sebagai faktor produksi utama. Contohnya itu seperti berkebun dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha ekstraktif ini yaitu badan usaha yang mengelola penggalian, pengambilan, serta pengumpulan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, contohnya ini seperti menjala ikan, bertambang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada badan usaha jasa. Nah, badan usaha jasa ini yaitu badan usaha yang kegiatannya menyelenggarakan pelayanan jasa kepada orang lain dan memperoleh imbalan. Contohnya seperti kurir yang sedang mengantar paket atau kurir yang sedang mengantar surat. Bentuk-bentuk badan usaha dari segi pemiliknya, yaitu yang pertama badan usaha milik negara. Badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Contohnya ada PT Kereta Api dan PT PLN, perusahaan listrik negara. Selanjutnya yang kedua, badan usaha milik swasta. Badan usaha ini yang modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan utama mencari keuntungan. Contohnya ada PT Unilever dan Indofood. Yang ketiga ada badan usaha campuran. Badan usaha ini yang modalnya sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya yaitu PT Telkom Indonesia. Yang keempat ada badan usaha milik daerah. Badan usaha ini yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Contohnya perusahaan daerah air minum dan perusahaan daerah pasar. Badan usaha dilihat dari jumlah pekerjaannya, yaitu badan usaha milik desa. Nah, badan usaha ini yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum, contohnya BUMDes. BUMDes itu adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. Di antaranya 1. Badan usaha perseorangan, yaitu badan usaha yang didirikan oleh seorang dan ia sendiri, yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, ada persekutuan firma, yaitu badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, serta merekalah pemiliknya. Selanjutnya, yang ketiga, ada persekutuan komanditer yang disingkat menjadi CV, yaitu suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modal ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Yang keempat, ada perseroan terbatas yang disingkat menjadi PT, yaitu yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero saham di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Sekian penjelasan bentuk-bentuk kewirausahaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.